Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di Kang Kripto. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengapa market kripto down ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu penyebab utama mengapa market kripto pada merah semua nih teman-teman. Oke, sebelum kita mulai kita melihat dulu market hari ini teman-teman ya. Oke, di CoinGecko untuk market saat ini sedang ada yang bearish, ada yang bullish teman-teman ya. Untuk Bitcoin sendiri ini masih turun terus ya, masih nyungstok nih teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang mau serok bisa serok ya. Tapi tetap dior ya teman-teman ya. Karena kemarin itu marketnya merah semua nih, masih rata-rata masih pada merah semua teman-teman ya. Bisa ngeliat sendiri. Oke. Mari kita lihat si Shiba. Oh, sudah kelewat. Oh, ini sudah di nomor peringkat 47. Wow, lumayan nih. Oke, kita lihat dulu dari berita lokal teman-teman ya. Ini dia dari kompas.com disebutkan bahwa 5 hal penting soal krisis raksasa properti Cina Evergrande ya teman-teman ya. Jadi Evergrande itu kalau teman-teman belum tahu adalah salah satu perusahaan raksasa properti ya, urutan nomor 2 di China yang terbesar teman-teman ya. Jadi ini memiliki aset yang sangat banyak dan juga proyeknya sangat-sangat luar biasa di negara sana ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja baca. Nah, ini posisinya seperti ini. Beijing. Oke, krisis keuangan yang dialami oleh perusahaan raksasa properti China Evergrande mendapat sorotan banyak pihak. Evergrande terlilit hutang dan beresiko mengalami gagal bayar lantaran keterbatasan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi intinya kalau di sini disebutkan bahwa Evergrande harus membayarkan bunga utang yang jatuh tempo senilai lebih dari 100 juta dolar AS atau sekitar 1,4 triliun rupiah, teman-teman. Wow, gede banget ya. Nah, jadi gara-gara ada kejadian seperti ini itu berpengaruh terhadap kripto dan juga dengan saham ya teman-teman ya, khususnya di saham Hongkongnya sendiri ya teman-teman. Jadi karena Evergrande ini tercatat di bursa Hongkong. Nah, kemudian selain itu secara tidak langsung Evergrande juga membantu menyerap lebih dari 3,8 juta pekerja setiap tahunnya. Jadi memang di Evergrande sendiri memang punya karyawan yang sangat banyak ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya itu dari berita internasionalkontan.co.id disebutkan bahwa Evergrande punya utang ke 128 bank. Jadi banyak ngutang juga ya. Oke, dari berita New Yorknya sendiri itu raksasa real estate China Evergrande Group telah memunculkan peringatan baru tentang resiko gagal bayar di tengah keterlambatan pembayaran perusahaan. Jadi ini membuat para investor dan pemegang saham segala macam khawatir ya teman-teman ya dengan adanya kejadian ini. Nah, seperti dikutip Asia Financial, perusahaan yang bermasalah ini telah berjuang untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk membayar utang ke pemberi pinjaman dan pemasok. Regulator dan pasar keuangan khawatir bahwa setiap krisis dapat berefek domino melalui sistem perbankan China dan berpotensi memicu kerusakan sosial yang lebih luas. Wow, bahaya juga nih teman-teman jika sampai terjadi seperti itu. Nah, seperti kita tahu tadi, Evergrande itu sudah didirikan dari tahun 96 ya. Nah, jadi kalau umurnya sekarang mungkin ya udah puluhan tahun ya. Nah, kemudian perusahaan terbesar kedua di China itu memiliki penjualan sekitar 110 miliar di tahun lalu ya teman-teman ya. Asetnya yang sekarang aja 355 miliar US dollar ya teman-teman. Banyak banget nih benar-benar. Tapi kenapa bisa nggak bayar ya? Oke. Kemudian kita lari ke bagian berita internasional dari You Today. Oke, kita buka dulu. Nah, dari youtoday.com itu disebutkan bahwa penurunan pasar kripto global dipicu oleh perusahaan real estate terbesar kedua di China, yaitu Evergrande. Nah, ini wartawannya ya di China-nya. Nah, wartawan China Colin Wu yang meliput segala sesuatu yang berkaitan dengan pasar cryptocurrency. Jadi ini wartawannya khusus bagian kripto nih teman-teman nih. Menyebutkan bahwa secara khusus indeks Hang Seng Hong Kong kehilangan hampir 7% pada hari itu, mencapai level terendahnya 52 minggu terakhir. Nah, pasar saham Hong Kong anjlok. Nah, ini dituliskan di beritanya di sana. Ini pertumbuhan darah yang dihadapi oleh pasar kripto global telah disebabkan oleh penurunan keruntuhan saham Evergrande Real Estate sebesar 10,24%.
Nah, sebelum itu indeks juga turun 17%. Nah, padahal mereka ini masuk dalam daftar Fortune Global 500 2021 ya. Evergrande merupakan salah satu properti terbesar kedua di China dan juga masuk kelompok laba terbesar ke 122 di dunia ya, teman-teman ya. Jadi mungkin pada mikir, wah ini perusahaan besar aja bisa goyang nih. Jadi membuat kekhawatiran di global ya teman-teman, karena di China sendiri dan juga Amerika menjadi pusat perekonomian global ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini teruskan menurut Evergrande memiliki utang senilai hampir 2 triliun. Waduh, banyak banget nih. Kekhawatiran yang berkembang tentang krisis utang, salah satunya perusahaan ini telah melanda berbagai pasar ya, dari saham bank hingga obligasi dolar dan juga ya ini sahamnya. Nah, dari kripto sendiri kenapa sampai anjlok atau market edam itu karena ini nih. Salah satu Bitcoinnya sendiri ya, Bitcoin kita tahu rajanya koin ya. Itu 312 juta dolar dilikuidasi hanya dalam waktu 1 jam. Jadi pada saat marketnya berita itu meluas, itu dalam sejam saja sudah terjual dilikuidasi senilai 312 juta Bitcoin ya. Jadi harganya ya mungkin kekhawatiran daripada pemegang Bitcoin ini. Jadi mereka mendingan mungkin menjual dulu ya untuk Bitcoinnya sampai pasarnya nanti aman kembali. Nah, sehingga menyebabkan harga turunnya posisi Bitcoin ya yang tadi disebutkan di awal itu sekitar 9% turunnya teman-teman. Jadi lumayan jauh ya dari 47-48 ribu sampai 43 ribu pada saat ini. Nah, jadi memang benar-benar membuat otomatis jika Bitcoinnya menurun, altcoin lainnya di bawahnya ngikut semua, merah semua marketnya teman-teman ya. Jadi ini merupakan salah satu penyebab utama membuat pasar kripto kita menurun teman-teman. Oke, tapi di satu sisi ini ada berita di sisi lainnya, El Salvador membeli di Bitcoin di dip ya, di harganya murah, mereka malah nyerok nih. Orang-orang pada ngejual Bitcoin. Nah, di negara El Salvador ini mungkin mempunyai keyakinan tinggi ya, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli Bitcoin pada saat harganya dip ya. Jadi mereka membeli 150 Bitcoin, wah lumayan kali 600 jutaan, berapa itu? Sekarang memegang total 700 Bitcoin ya di negara tersebut ya. Gitu. Jadi ya plus minus ya teman-teman ya. Ada yang kekhawatiran FOMO atau FOD, mereka menjual, dan ada juga yang memanfaatkannya untuk serok di harga murah ya teman-teman. Balik lagi ke teman-teman sendiri. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa investasi, gunakanlah selalu uang dingin, jangan uang panas teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya agar terus berkembang. Hatur nuhun sadayana.